Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat hal-hal positif. Dan semoga saja daripada hal-hal positif, wawasan positif tersebut nantinya akan menjadikan sebuah pengaruh baik kepada kehidupan Anda secara nyata, di mana hal itu nanti semoga saja diwujudkan dengan adanya perubahan baik dari segi ibadahnya, dari rumah tangganya, dan juga dari hal-hal apapun yang dikerjakan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran para pemirsa semuanya yang sampai saat ini, detik ini, setia menyimak dari setiap konten-kontennya dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja dari hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah menjadi amal baik Anda semua dan akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang banyak mengalami kehidupan masalah, baik itu masalah pribadi, rumah tangga, atau masalah-masalah apapun, semoga saja segera mendapatkan solusi yang terbaik tentunya. Dan tak lupa juga kami sampaikan rasa kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang terdampak kejadian alam, yaitu banjir di sekitaran wilayah Jawa Tengah ini, di wilayah terutama Kabupaten Grobogan dan mengarah ke Kabupaten Demak maupun Kudus. Semoga nanti kita bisa sama-sama untuk membantu dalam wujud nyata, dan juga lebih-lebih nantinya pun akan sama-sama untuk lebih baik lagi menyikapi adanya hal ini ke depannya nanti. Dan di kesempatan ini pemirsa, kami dari tim channel Padepokan Gaul kebetulan dari keadaan sekarang ini banyak sesuatu hal yang dialami netizen channel Padepokan Gaul, di mana hal ini sesuatu halnya yaitu terkhusus dari sebuah permasalahan. Nah, dari masalah-masalah nyata ini kita coba angkat satu persatu, di mana di setiap yang diangkat itu pun berbeda-beda, di mana hal itu ditujukan supaya nanti ketika Padepokan Gaul mengangkat tema ini, semoga saja mengalami hal yang sama bisa menjadikan hal positif atau rujukan minimalnya di situ. Dan di kesempatan ini terkhusus ada pengalaman seorang netizen yang dimana seorang ibu-ibu yang baru saja melahirkan, namun naas dari ibu-ibu ini perutnya malah semakin membesar. Secara logika, kalau manusia itu melahirkan, otomatis kan perutnya kempes dan juga mungkin yang bertambah berat badannya. Itu benar apa enggak, Mas? Nah, ini yang bertambah besar itu hanya di area perut, jadi kandungannya sudah hilang, namun seolah-olah ini ada kandungan baru dalam waktu tidak ada 1 bulan. Dan juga dari pengalaman netizen ini sudah pernah mendatangkan orang-orang yang spiritual atau ahli doa atau ahli tertentu, di mana pernah diberikan doa namun tidak berefek, malah sampai detik ini mengalami kesakitan luar biasa. Apakah dari hal ini nantinya sudah menjadi medis atau bagaimana? Semoga nanti ada solusi terbaiknya, dan lebih-lebih sebagai pribadi manusia pun, jika diizinkan untuk berikhtiar dengan cara jalan yang benar. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bay. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap? Siap. Sehat? Siap. Oke. Mungkin itu sedikit saja Pak Mirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga bisa diulas dan juga bisa dipahami dan bisa diambil hikmahnya sama-sama. Amin.
kasihan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu jika dikunci gaib-gaib terkuat yang berada di dalam perut orang yang di foto yang saya tunjuk ini yang bernama ibu, yang buat perutnya membesar, membengkak, bahkan membesarnya lebih daripada orang hamil pada umumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar masuknya gaib nantinya tidak berefek apabila tubuh mediator ini. Tubuh mediator ini hanya menjadi wadah sementara perantara untuk dijadikan proses mediumisasi kali ini, dan tidak berefek apapun. Penyusup penipunya hancur, diuapkan semua negatifnya, dan tubuh mediator ini keluar menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Ruang-ruangnya itu dibersihkan, keluar diuapkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi flash surga. Allah menguap. Jadi pikiran juga menguap. Lampu halalnya itu hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk gaib terkuat, yang paling kuat, yang membuat perut ibu yang di foto yang saya tunjuk ini membesar berlipat-lipat setelah ia melahirkan, dari gaib yang asli yang terkuat. Ketarik ke tangan kanan saya yang asli. Lempar masuk. Soful, salam menyesuaikan milaras, salam. Otomatis tidak merasakan kesakitan kalau kamu di sini full menguasai dan juga jujur. Salam. Bikin bulan apa ini hadir? Ini bulan apa? Jujur, pita suara tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Assalamualaikum. Saya siluman. Ya. Siluman wujud apa? Siluman apa jin? Jin apa siluman? Ya, saya iblis. Iblis. Kalau kamu berdusta atau bumi terpotong-potong seketika. Jadi berkeping-keping. Assalamualaikum Muhammad. Tak perlu apa kamu? Kamu iblis. Kamu berasal dari tubuh ibu yang ada di foto yang saya tunjuk ini. Kamu tahu ibu yang perutnya membesar ini? Saya tahu. Kamu dari mananya? Dan ada hubungan apa? Saya lapisan yang kelima. 5, jujur. Menyambung. Kalau kamu berbicara dusta, otomatis hancur. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Saya yang lapis kelima. Kamu dari mana toh kok bisa di dalam tubuh perut ibu itu dan membuat perutnya sangat besar sekali seperti itu? Katakan jujur. Jujur. Sebenarnya saya tidak mau jujur. Kalau kamu tidak jujur otomatis ini berlaku undang-undang kamu. Jujur sudah. Kalau kamu jujur dilepas. Assalamualaikum. Biarkan dia berbicara dengan jujur. Diawasi saja. Kamu dari apa? Katakan. Saya yang menyuruh golongan-golongan yang ada lapisan luarnya.
Kamu dulunya dari mana? Atau dari ibu itu sendiri, dari jimat, atau dari susuk, atau dari Ada banyak. dukun, atau dari mana? Ada. Jimat dia punya. Dukun juga ada. Bukan dari luaran saja. Terus? Dari keinginannya juga ada. Keinginan yang apa? Dari ibadahnya juga ada. Dari kelakuannya dia sendiri juga ada. Banyak sekali. Perilakunya juga ada. Ya udah spesifik. Saya sebutkan semua. Spesifik langsung. Yang paling utama, yang paling membuat penyakit, yang paling pusat. Kalau kamu tidak jujur, hancur seketika. Langsung spesifik. Jawab spesifik. Apa yang saya tanyakan? Allah. Ya. Semua golongan-golongan seperti kami itu bekerja sama, walaupun tidak tahu menahu, akan tetapi berbagi tugas. Terus? Itu semua ada kaitannya dari dukun itu tersebut. Berarti kamu dari dukun? Ya. Dukunnya pernah membantu ibu ini atau dukun kok bisa mengganggu keluarga ini? Itu awal mulanya kayak apa? Kronologinya? Ceritakan jujur. Sambutkan tuh mediator yang kamu gunakan itu. Sementara nyambung semua. Sallallahu ala Muhammad, pengganggunya hilang. Ya. Saya baru mengerti apa yang kalian lakukan. Kamu baru ngerti? Emang kami melakukan apa? Tidak usah kamu bantu. Terus dilihat aja. Saya akan memberitahumu. Tapi jangan hancurkan saya. Tidak kalau kamu jujur. Tapi kalau kamu berkata dusta, dustai, membohongi, otomatis itu kembali kepada dirimu sendiri dan kamu hancur seketika. Sallallahu. Ceritanya awal mulanya bagaimana? Sampaikan dengan benar. Dia sendiri yang ingin mempunyai anak. Terus? Dia sangat-sangat tidak suka. Susah membuat. Susah gimana? Pada dasarnya dulu itu susah mendapat keturunan, lalu datang ke dukun gitu. Lalu dari dukun itu malah memberikan hal-hal tertentu di mana sekarang ini efeknya baru dirasakan. Ada ini tidak cocok dengan saya. Jadi cocok otomatis, nyambung semua. Sallallahu ala Muhammad. Apa yang kamu katakan itu sudah benar. Terus? Jadi dukun itu juga mengambil agar menjadi mempunyai kesaktian yang sangat-sangat jauh lebih sakti dari yang dulu-dulu. Dia mempunyai keinginan mengambil bayinya. Sebenarnya iya, akan tetapi bayinya selamat kok, alhamdulillah. Dari ibunya dahulu. Baru nanti lari ke bayinya. Itu pelan-pelan. Oh. Jadi kalau begitu, hal seperti ini pemirsa, kadang kita sebagai manusia itu kadang kurang sadar diri, dimana kalau
kami menyebutkan kalau kita punya salah, misalkan kan gitu, ya kita harus mengakui kesalahan kita pribadi. Contoh perbuatan salah ya tadi kita pernah datang ke dukun, namun jika kita berdusta, nanti kan malah tambah repot panjang, karena hubungannya nanti bukan dengan manusia saja, tapi dengan Allah. Kamu kalau berdosa otomatis tubuhmu terpotong-potong loh di sini. Kamu kadang dukun, lah dukun itu dukun yang macam bagaimana? Yang ala-ala hitam atau ala-ala putih atau yang bagaimana? Dukun tersebut ala-ala putih. Ya, seperti kalian ini. Terus dukun itu ada yang bayar nggak? Atau mungkin Tentu ada orang saja itu tidak gratis. Ada yang orang yang tidak suka dengan keluarga ini ada? Orang jauh apa orang dekat? Tidak kan jauh dari keluarganya, saudaranya sendiri. Jangan berdusta loh kamu. Ingat ucapanmu itu. Masih ada hubungan saudara? Masih. Udah, biar tidak menjadi timbul fitnahan. Baik kamu. Kembali. Assalamualaikum. Lalu, kok sampai setega itu daripada orang terdekat tadi melakukan perbuatan-perbuatan datang ke dukun dan juga menyantai dari orang ini? Apa yang ada di hati dan pikirannya hingga sampai setega itu sebagai manusia biasa? Dari awal saya sudah memberitahu banyak golongan-golongan seperti kami yang menjadi kodam-kodamnya yang ada di area tubuhnya. Dari kelakuan-kelakuannya dia dulu, perkataan-perkataannya dia dulu, yang mungkin membuat sakit hati dari orang saudaranya tadi. Benar sekali. Tapi apa fair kalau di dunia manusia dikatakan, kalau saya mengatakan apa fair balasan sakit hati dibalas dengan hal seperti itu sih? Lambat laun waktu sudah berjalan, itu ada cekcok di antaranya. Itu tidak hanya 1-2 kali. Jadi dia saudaranya sendiri. Nah, kamu dari luar kok bisa mudah masuk membuat perut itu semakin besar, bahkan lebih besar saat dia mengandung seorang bayi. Itu gimana caramu? Kamu harus jujur. Sangat mudah. Apa yang dia lakukan itu sudah banyak. Jadi semua ini harus jujur. Kotoran-kotoran itu serta tempat-tempat kami, kamu apakan saya? Dieksploitasi lah, ditanyai. Rugi kalau nggak ditanyai lah. Iya toh? Saya nanti yang rugi. Loh, kok bisa begitu? Sudah berapa lama sih kamu membuat hal seperti itu sampai menjadi nampak nyata perut ini sangat besar sekali, padahal kamu itu hanya gaib, tidak terlihat oleh mata manusia? Saya sebenarnya sudah lama karena saya menunggu dari Tuhan saya memerintah. Bahkan dari keluarga ini juga pernah datang kepada orang pintar, diberikan air itu dipakai untuk membersihkan daripada, ya minimal itu ya kalau tidak menyembuhkan ya mengurangi rasa sakitnya. Tapi kok nggak ngefek sama sekali. Apa penyebabnya?
Kalau diceritakan sangat panjang. Kok bisa panjang? Sepanjang mana? Pulau Jawa? Atau sepanjang lautan? Atau sepanjang cinta? Atau sepanjang apa? Samudra? Atau sepanjang gunung yang berjajaran atau gimana? Tertawa lagi kamu. Omongan kamu sangat manis. Mana manisnya? Kamu iblis masa kayak jin kecil gitu suaranya? Kamu jangan-jangan jin berarti? Bukan. Perwatakan saya memang seperti ini. Saya bisa berubah-ubah dengan sifat lain. Mengganggu pita suara tubuh mediator itu seluruhnya ketarik ke tangan kiri saya. Kamu tahu. Nggak tahu. Ya udah, hari ini kan ya udah pukul segini toh. Sangat susah melakuimu. Ah, bohong kamu ini kok. Kamu lo suka bohong. Memang tugas kami seperti ini. Iya ya, aku lupa kok. Aku juga manusia kadang juga bisa lupa. Tuanmu yang kamu bantu selama ini dia gimana keadaan sekarang ini? Hidup, nyaman, enak atau gimana? Dan orang yang bayar tuanmu gimana? Sangat-sangat nyaman. Terus? Yang dia suruh juga sangat-sangat aman. Oh. Dia sangat senang sekali akan ada berita. Berita apa? Kematian atau berita apa? Tetangganya sendiri. Bahwasanya Tuhan saya sudah berhasil melakukan apa yang dia kerjakan. Dan Tuhan saya juga pun menikmati hasilnya. Saya pun juga menikmati hasil saya beserta pasukan-pasukan saya. Apa yang menjadi hasilmu sih, Geluan Gaib? Tempat yang sangat luas di area tubuh, makanan sangat banyak di area tubuh manusia. Oh gitu toh ternyata. Semua yang ada di tubuh manusia bisa kami lakukan. Setiap jam, waktu, tempat ruang yang ada di seluruh tubuh, kami bisa melakukannya. Dengan menggerakkan juga bisa. Memakan sari-sari makanan yang dia makan. Beserta sari-sari obat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin beliau malaikat aktif tolong dan langsung dibikin perintah stempel Mas Dedamu Assalamualaikum Muhammad. Kamu apakan saya? Ya itulah, ambil dulu pasukan-pasukanmu dan perintah itu harus kamu ambil di dalam tubuh ibu itu. Saya mohon dengan izin beliau setiap pelindung, lapis, benteng, pagar, perisai tubuh yang menyelimuti daripada dukun-dukun dan orang yang berdukun dan mereka daripada kodam dan yang membuat perbuatan tercela menyandera orang lain. Iya. Semua terkunci. Saya mohon ilmu biret baca untuk yang membuat dia memiliki power dalam dari iblis seluruhnya. Ambil itu pasukanmu, ambil. Yang lainnya yang masih menyelimuti gaib-gaib yang membawa roh menjadi pelapisnya. Apa saya tidak bisa keluar? Ambil itu pasukanmu.
Sambungan mereka dari iblis yang diputuskan, terputus. Sambungan ilmu, sambungan power, sambungan kekuatan hanya tersambung untuk digerogoti jasad dari orang yang berdukun dan dukun-dukunnya. Saya akan mengambil pasukan saya. Lil. Orang itu juga sudah menggunakan produk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu hancurkan setiap pelapis-pelapis jin siluman iblis dalam perut ibu yang bertunjuk ini yang buat penyakit sampai membengkak perutnya, seluruh unsur-unsurnya, semua racun, kotoran dan semua gaib yang harus menempati terkata semua. Saya tidak bisa mengambil. Hancur semua kerajaan-kerajaan iblis tersebut oleh yang ada di dalam. Langsung hancur seketika. Dan terdengar keluar mudah kotoran racun itu keluar lewat semuanya. Kayak tersebut yang disebut tarik tangan saya. Terkunci di sana juga langsung hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Pelapis yang masih melapisi setiap roh dan sukma dari orang yang berdukun, kedatangan iblis ini dan juga dukunnya semuanya. Saya tidak terima seperti ini. Manusia nggak terima ya udah, mau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 roh sukma dari orang yang berdukun dan juga roh sukma setelah itu dari dukun itu tertangkap tangan. Percuma saja kamu mengambil dari lapisan yang luar. Dengan siapa? Buta. Kamu buta? Napa kowe? Kamu siapa buta? Yo. Jadi kecil kamu sekarang jadi tuyul. Assalamualaikum. Rohnya kemana kamu bawa? Siapa sih? Pelapis-pelapisnya masih kuat, seluruhnya dicabut. Cabut semua. Roh yang asli yang masih berada dalam jasad orang yang berdukun dan dukun itu. Benar-benar kayak ini. Tangkap ke tangan. Aku ora iso ngomong. Tolong aku. Angkat rohnya otomatis. Assalamualaikum. Kamu apa? Kuning di
semua hilang semua, tercabut. Mendatangkan saya jimat atau apapun juga tercabut. Insya Allah. Kau lihat jasadmu itu hancur, batas jantung kekuatan 100 dan lipat-lipat. Kamu jantungmu dengan jurus batas jantung dengan kekuatan 500 juga dengan apa yang kamu kirim sekarang sudah perintah daripada beliau. Kembali ke tubuhmu dan juga keluargamu dan orang yang dari kamu berlipat-lipat kekuatannya 100 juta kali lipat. Azab dia akan kamu nantikan di akhiratmu. Sekarang juga saya mohon, sekarang juga mulai diterima kamu rasakan. Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana? Saya mohon senjata. Jantungmu langsung tancapkan pusaka di tangan kanan saya. Dan nyata tembus ke jasad. Sudah semua ke jasadmu langsung. Nancap itu. Sallallahu. Apa yang kamu berbuat sekarang juga kamu rasakan seluruhnya. Nikmat yang kamu rasakan, saya mohon nikmat jangan dicabut, nikmat kesehatan, kekuatan. Pedang itu akan menancap dengan panas bara. Jika kamu masih hidup, otomatis kehidupanmu seperti orang lain yang kamu santet, dan bahkan sakitnya pun berlipat-lipat hingga kamu tidak bisa melakukan kegiatan manusia pada umumnya normalnya. Jantung langsung ditambah lagi dengan Sampai gue sama kayak gimana kamu lakukan itu? Aku tahu urus awakmu. Kamu dukun. Iblis yang tadi langsung bangkit. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Itu perintahnya berlapis-lapis. Khusus untuk kamu saya mohon dengan izin beliau. Ya Nur masuk. Sallallahu ala Muhammad. Apa yang kamu ambil setiap saripati tubuh ataupun hal lain juga keluar. Selain itu juga keluar dari eratmu, rantai-rantai iblis mengikat daripada sudah.
jangan menyuruhku saya Terus? seperti ini. Kamu sudah bilang dari awal jangan menghancurkan saya. Oh, mohon maaf kalau begitu. Saya di sini tidak mengambil apapun. Jadi gimana? Keluarkan saya. Biarkan. Saya membawa Tuhan saya. Ya itu hakmu. Tidak melerai, tidak melarangmu. Semua efek-efek yang masih timbul, semuanya pindah ke tangan kanan saya seluruhnya. Dia itu punya kontak batin teman-temannya. Siapa? Tuanmu? Ya udah nggak apa-apa. Besok tuanmu atau teman-temannya suruh silaturahmi aja ke sini. Bawa jajan lah, biar teman-teman saya kameramen itu ngerasain jajannya, ya nggak apa-apa. Gimana? Fair itu namanya toh? Mungkin apa? Dari teman-temannya itu bisa menyembuhkannya. Teman-temannya. Assalamualaikum malaikat. Apa yang juga dibantukan daripada jalur teman-temannya juga dialami yang sama berlipat-lipat yang pernah dilakukan selama ini kembali semuanya tentunya. Kenapa saya seperti ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah keluarkan saya saja. Jika masih diberikan langsung, jika menyerang pun langsung, mereka merasakan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dulu izin beliau datang berantai. Apa kamu menyebutkan itu? Panas. Langsung. Saya tidak mau dibawa. Malaikat rantai ini malaikat sebenarnya. Saya tidak mau. Gaganya, pasukannya dan semua roh Jangan. siapapun juga terkunci. Saya tidak semua mau kembali. Keluar dari itu dilempar. Semua mau. Sehat Mas B? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog di kesempatan kali ini mengenai sebuah kejadian yang kurang wajar di dunia manusia dan alternatif sisi manusia seperti halnya menempuh jalur medis pun sempat dilaksanakan, namun di sisi medisnya pun tidak ditemukan seperti halnya gejala-gejala liver atau apa belum ditemukan. Jadi setelah itu mereka menghubungi kami dan seperti ini hasil daripada sisi gaibnya mediumisasi kali ini. Dan dari kami sebagai pribadi manusia menyampaikan kepada para pemirsa, setiap kesalahan, kekurangan dari kami itu murni kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran ataupun kebaikan dan apapun itu wujudnya hal yang positif, itu bukan dari kami, karena semua sumbernya dari Allah, kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yakini apapun yang terjadi yang sudah benar-benar terjadi itu atas izin dan kehendak Allah, karena kami manusia biasa juga, kami juga ngopi rokok itu pun ya kehendak Allah kan gitu. Dan juga dari konten kali ini bahwasanya kejadian-kejadian di masa lampau di mana kesalahan kita sebagai manusia itu pun
harus dipahami bahwa itu cara Allah membukakan hidayah kepada kita mungkin dengan hal-hal yang kurang enak atau apapun, dan juga disikapi dengan bijak dan benar. Karena apa? Jika segala sesuatunya kita menyikapinya tidak dengan bijak dan benar, nanti dari kita sendiri pun akan sulit untuk terlepas daripada jeratan-jeratan negatif seperti ini jin, siluman, iblis. Itu yang kami sampaikan. Dan jika Pak pemirsa terkena hal-hal negatif seperti yang serangan santet, yakini juga itu pun dari Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan sebuah solusinya, entah mendatangkan orang-orang tertentu yang memang diizinkan membantu Anda, dan juga Anda pun harus melaksanakan ketaatan kewajiban perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya sinkron dan juga benar-benar Anda rasakan efek-efek positifnya. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, dan jika ada kebaikan itu bukan dari kami datangnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.